Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus, NPM 2211021127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang sudah saya buat beberapa waktu lalu, yakni mengenai jual beli dan studi kasusnya mengenai makanan yang berbahan boraks dan juga formalin yang ditemukan di pasar induk Cikurbuk, Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ekonomi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Lina Marlina, SAG MAG. Nah, mengenai jual beli, mungkin kita sudah tidak asing dalam mendengar jual beli karena kita sering menemuinya di kehidupan sehari-hari. Maka jual beli itu sendiri yakni menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau secara istilahnya yakni menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan tujuan untuk melepaskan hak milik dari yang satu ke yang lainnya, dan juga atas dasar saling merelakan atau meridhokan. Lalu juga ada pendapat pengertian jual beli ini menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar, yakni jual beli itu sendiri adalah saling tukar harta, saling menerima, dan dapat dikelola dengan ijab qabul dengan cara yang sesuai dengan cara. Nah, jual beli ini sudah disebutkan dalam Al-Quran dan juga ada dalilnya yang pasti, begitu ya. Apa dalilnya? Yakni dalil tentang jual beli ada tertera pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. فَمَا جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Maka barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Nah, barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi di dalil ini sudah diperjelas bahwa jual beli itu diperbolehkan dan juga riba itu diharamkan. Jadi dalam jual beli tidak boleh ada yang namanya praktik riba. Lalu mengenai etika jual beli dalam Islam, ada beberapa etika yang harus kita lakukan dalam menjalankan jual beli jika kita sedang menjual sesuatu, begitu ya. Yang pertama ada takwa, dan yang kedua ada tawakal, yang ketiga ada menghindari sumpah, yang keempat melakukan pembukuan. Pembukuan di sini apa sih? Maksudnya kita sebagai penjual harus mencatat dan juga menuliskan waktu, tempat, jumlah uang, dan barang yang diberikan kepada konsumen. Mengapa? Karena pembukuan ini dilakukan untuk memelihara dari lupa, karena kita sebagai manusia tidak luput akan kelupaan, seperti itu. Yang kelima, ada mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, hasil dari jual beli ini kita harus mensisihkan sebagiannya untuk diberikan kepada zakat, infak, dan juga sedekah. Karena menurut Quran surat Al-Imran ayat 92, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi kita harus menyisihkan harta-harta kita, salah satunya dari harta dari jual beli itu sendiri. Lalu yang keenam ada mempunyai niat baik. Yang ketujuh ada jujur dan amanah. Nah, jujur dan amanah ini dalam jual beli kita harus menjual produk-produk yang
Misalnya, jika terdapat kecacatan, maka kita perlu jujur kepada konsumen bahwa barang tersebut ada sedikit kecacatan, seperti itu. Jadi kita harus jujur terhadap produk apa yang kita jualkan, seperti itu. Yang kedelapan ada qanaah, dan yang terakhir ada silaturahmi. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, jual beli ini tidak hanya untuk mendapatkan pendapatan yang halal saja, tapi juga bisa menumbuhkan kekeluargaan dan juga persaudaraan, dan juga saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, lalu selanjutnya ada rukun dan syarat dalam jual beli menurut Islam tentunya. Yang pertama ada akad. Akad ini bisa diucapkan dalam tulisan, dalam isyarat, atau dalam cara ta'hi, atau juga dalam cara lisan. Nah, yang kedua, rukun yang kedua yakni orang yang berakad atau subjek. Nah, orang yang berakad ini juga ada kriterianya. Yang pertama, beragama Islam. Tentunya orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, berakal, tidak gila seperti ya. Lalu yang ketiga, dengan kehendaknya sendiri. Sebagai pedagang, kita tidak boleh menghendakinya, kita tidak boleh memaksakan konsumen. Konsumen haruslah memiliki kehendaknya sendiri, tidak boleh dipaksa dalam melakukan jual beli. Yang keempat ada baligh, sudah dewasa atau sudah baligh gitu ya. Yang terakhir ada keduanya tidak mubazir. Lalu rukun yang ketiga tadi kan ada akad, yang kedua ada orang atau subjek ya, yang ketiga ada makhud alaih. Apa sih maksudnya? Objek yang diperjualbelikan. Nah, kriterianya yakni barangnya harus bersih dan juga barangnya bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, milik orang yang melakukan akad. Lalu yang empat, mengetahuinya, maksudnya jelas gitu barangnya, zatnya, bentuknya, sifatnya, dan juga harganya. Yang kelima, barang yang diakadkan ada di tangan nih, sudah jelas seperti itu ya. Lalu yang keenam, mampu menyerahkan. Lalu rukun yang selanjutnya, yang keempat, yakni ada nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang ini ada 3 syarat. Yang pertama itu bisa menyimpan nilai atau store of value. Yang kedua ada bisa menilai atau menghargakan suatu barang, unit atau unit of account. Yang ketiga bisa dijadikan alat tukar atau medium of change, dan yang biasa kita lakukan yakni adalah uang seperti itu. Lalu ada syarat sah dalam melakukan jual beli. Yang pertama, harus suci dan tidak terkena najis seperti anjing, babi, dan juga kotoran hewan lainnya. Yang kedua, tidak boleh mengait-ngaitkan dengan sesuatu. Yang ketiga, tidak boleh dibatasi waktunya. Yang keempat, barang yang diserahkan setelah kesepakatan akad. Jadi harus akad dulu baru barangnya diserahkan. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan milik sendiri. Jadi barangnya tidak boleh milik orang lain tanpa sepengetahuinya lalu dijual gitu. Itu tidak boleh. Yang keenam, ada barang yang diperjualbelikan atau dapat dilihat gitu, dapat kita lihat barangnya seperti apa. Yang ketujuh, barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan juga ukurannya agar tidak menimbulkan suatu keraguan antara pembeli dan juga penjualnya sendiri. Lalu juga yang terakhir ada studi kasus nih. Studi kasus yang saya ambil yakni dari berita internet mengenai makanan yang mengandung boraks dan juga formalin yang ditemukan di pasar induk Cikurubuk, Tasikmalaya. Jadi ceritanya di sini petugas ketika sedang memasuki bulan Ramadan, mereka melakukan sidak ke pasar induk Cikurubuk. Dan hasil mereka mengambil 22 sampel, yang hasil dari 22 sampel itu tersebut ada 4 produk yang mengandung boraks, formalin, dan juga pewarna tekstil. Nah, bahan-bahan tadi, boraks seperti formalin itu tidak diperbolehkan karena tidak diperbolehkan dalam penggunaannya dalam makanan karena akan bisa menimbulkan muntah, diare, dan juga depresi pada syaraf pusat. Para ulama juga bersepakat bahwa menggunakan borak dan formalin untuk mengawetkan makanan itu tidak diperbolehkan atau haram.
Nah, hadis yang memperkuat pendapat ulama ini, yakni sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu membuat kemudaratan kepada diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, penggunaan boraks dan juga formalin pada suatu makanan maka tidak diperbolehkan dalam Islam atau hukumnya haram, karena sudah disebutkan tadi penggunaan boraks dan formalin ini akan menyebabkan muntah, diare, dan depresi pada syaraf pusat yang ada di tubuh kita. Jadi sebagai penjual kita juga harus melakukan kejujuran sesuai dengan etika yang tadi. Kita tidak boleh melakukan bahan-bahan yang merugikan tubuh kita, karena itu akan merugikan konsumen dan juga akan diharamkan nih dalam Islam. Jadi hal tersebut tidak diperbolehkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai makalah yang saya buat beberapa waktu lalu. Selebihnya mohon maaf jika saya mengucapkan hal yang salah dan juga menyinggung mungkin ya bagi sebagian orang. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.